yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rismita selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Saya Nabila Putri Saskia dengan NIM 2410101124. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baik, saya akan mulai dengan menjawab soal nomor 1, yaitu jelaskan dampak positif dan negatif perdagangan internasional dan berikan contoh konkret. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain. Menurut saya, perdagangan internasional memberikan banyak manfaat bagi perekonomian, tetapi juga memiliki beberapa dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Misalnya, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit dan CPO ke India dan Tiongkok, sehingga menghasilkan devisa yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Yang kedua, perdagangan internasional dapat membuka lapangan pekerjaan karena meningkatnya kebutuhan produksi, contohnya industri sepatu di Jawa Barat yang memproduksi sepatu untuk merek internasional mampu menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga, perdagangan internasional mendorong peningkatan kualitas produk dan penguasaan teknologi agar mampu bersaing di pasar dunia. Di sisi lain, perdagangan internasional juga memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama, produk lokal dapat kalah bersaing dengan barang impor yang lebih murah atau memiliki kualitas lebih baik. Contohnya, sebagian UMKM tekstil mengalami penurunan penjualan karena banyaknya pakaian impor murah. Kedua, suatu negara dapat menjadi bergantung pada impor. Misalnya, Indonesia masih mengimpor gandum karena kondisi alam tidak mendukung produksinya. Yang ketiga, apabila impor lebih besar daripada ekspor, maka dapat terjadi defisit neraca perdagangan. Soal kedua, jelaskan kekeliruan dalam analisa balance of payment atau neraca pembayaran. Balance of payment atau neraca pembayaran adalah catatan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk satu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Salah satu kekeliruan yang sering terjadi adalah menganggap bahwa surplus neraca pembayaran selalu baik, padahal surplus yang terlalu besar juga bisa menunjukkan rendahnya konsumsi atau investasi dalam negeri. Sebaliknya, banyak orang menganggap defisit selalu buruk, padahal defisit dapat terjadi karena negara mengimpor mesin atau peralatan untuk pembangunan industri yang akan meningkatkan produksi di masa depan. Kekeliruan lainnya adalah hanya melihat neraca perdagangan, padahal balance of payment juga mencakup transaksi jasa, investasi, aliran modal, transaksi keuangan, dan perubahan cadangan devisa. Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19, ekspor Indonesia sempat menurun karena permintaan dunia melemah, bukan semata-mata karena produksi dalam negeri menurun. Soal nomor 3 yaitu jelaskan permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Berikan contoh dari satu kota atau kabupaten di Indonesia. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun masih terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama itu infrastruktur di beberapa daerah masih belum memadai sehingga menghambat distribusi barang dan investasi. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, tingkat pengangguran dan kemiskinan di beberapa daerah masih cukup tinggi. Yang keempat, masih banyak daerah yang bergantung pada satu sektor ekonomi sehingga rentan terhadap perubahan kondisi pasar. Contohnya adalah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jepara dikenal sebagai sentra industri mebel ukir.
Namun, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, pemasaran yang belum optimal, serta meningkatnya harga bahan baku kayu. Selain itu, sektor pariwisata seperti Pantai Kartini dan Pantai Teluk Awur masih memerlukan peningkatan fasilitas dan kebersihan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur, memberikan pelatihan kepada UMKM, memperluas promosi digital, serta meningkatkan kualitas destinasi wisata. Yang soal keempat, nomor 4 yaitu jelaskan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama, menyediakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, dan jaringan internet agar aktivitas ekonomi berjalan lancar. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, memberikan kemudahan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor tertarik menanamkan modal. Yang keempat, mendukung perkembangan UMKM melalui bantuan modal, pelatihan, serta pendampingan usaha. Sebagai contoh, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan sektor pariwisata melalui pembangunan infrastruktur dan promosi wisata sehingga mampu meningkatkan jumlah wisatawan dan pendapatan masyarakat. Soal nomor 5A, yaitu jelaskan alasan suatu negara memutuskan melakukan hutang luar negeri. Berikan beberapa contoh yang relevan. Suatu negara melakukan hutang luar negeri karena kebutuhan pembiayaan pembangunan lebih besar daripada kemampuan keuangan negara. Alasan pertama adalah membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, pelabuhan, rumah sakit, dan sekolah. Alasan kedua adalah menutup defisit anggaran ketika penerimaan negara belum mencukupi. Alasan ketiga adalah menghadapi keadaan darurat seperti pandemi atau bencana alam yang membutuhkan biaya besar. Alasan keempatnya yaitu adalah memperoleh teknologi, keahlian, dan pembiayaan dengan bunga yang relatif lebih rendah. Sebagai contoh, Indonesia memperoleh pinjaman dari Bank Dunia dan ASEAN Development Bank atau ADB untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemulihan ekonomi. Soal nomor 5B, apa yang bisa dilakukan pemerintah agar bisa menekan hutang luar negeri? Menurut saya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan hutang luar negeri. Yang pertama, meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, meningkatkan ekspor sehingga devisa negara bertambah. Yang ketiga, mengurangi impor barang yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri. Yang keempat, menggunakan anggaran negara secara efektif dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, menarik lebih banyak investasi sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada utang. Sebagai contoh, pemerintah mendorong program hilirisasi nikel sehingga nilai ekspor meningkat dan penerimaan negara bertambah. Dengan meningkatnya pendapatan negara, kebutuhan untuk menambah hutang luar negeri dapat dikurangi. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan untuk seluruh pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.